Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Rahmat Kaironi dengan NIM A1D12142. Saya dari ruang 004, semester 3. Di sini saya akan membuat video pembelajaran yang tematik. Kelas 5, tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Yang berjudul sistem pencernaan. Dengan dosen pengampu saya yaitu Dr. Randes Andi Suwandi, SPD, MPD, Ibu Isaura Sherly Pamela, SPD, MPD. Di sini ada pokok bahasan, ada 2 pokok bahasan. Yang pertama, pengertian sistem pencernaan. Yang kedua, organ-organ yang berperan pada sistem pencernaan. Yang pertama, yaitu sistem pencernaan. Pengertiannya adalah di mana proses sebuah makanan dalam ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus, serta memecahkan molekul-molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan menggunakan enzim dan organ-organ yang pencernaan. Zat-zat makanan yang dicerna akan diserap oleh tubuh dalam bentuk yang lebih sederhana. Pada pencernaan makanan pada tubuh manusia dapat dibedakan menjadi 5, yaitu ingesti. Ingesti itu adalah di mana menaruh atau memasukkan makanan di mulut. Biasanya menggunakan tangan atau menggunakan alat bantu seperti sendok, garpu, sumpit, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu pencernaan mekanik. Pencernaan mekanik itu di mana proses mengubah makanan menjadi kecil dan lembut. Pencernaan mekanik ini dilakukan oleh gigi. Yang ketiga yaitu pencernaan kimiawi, di mana proses kimiawi ini mengubah molekul-molekul zat makanan yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana sehingga mudah dicerna. Yang keempat yaitu absorpsi atau penyerapan, di mana gerakan nutrisi dan sistem pencernaan ini ke sistem sirkulator dan melalui proses osmosis, transport aktif, dan difusi. Yang ketiga, defekasi atau penyingkiran atau pembuangan, di mana material yang tidak dicerna dari trakt melalui anus. Yang selanjutnya, organ yang berperan pada dalam sistem pencernaan. Oke, yang pertama, 1, saluran pencernaan, di mana saluran yang kontinu berupa tabung yang dikelilingi otot. Sistem pencernaan mempunyai proses secara umum, yaitu pada mula setelah makanan dikunyah dan ditelan. Perlu 5-10 detik untuk melewati esophagus dan masuk ke dalam lambung, yang menghabiskan 2-6 jam untuk dicerna sebagian. Pada akhirnya, dan absorpsi nutrient terjadi di dalam usus halus selama periode 5-6 jam. Dalam waktu 11-14 jam, material apapun yang tak tercerna akan melewati usus besar dan fases dibuang melalui anus. Organ-organ yang terlibat antara lain rongga mulut, paring, esophagus, lambung, lumen usus halus, dan epithelium usus halus. Menurut Campbell tahun 2008. Oke, yang selanjutnya yang kedua yaitu sistem pencernaan tambahan atau akserosis. Akserosis. Di mana organ ini berfungsi untuk membantu saluran pencernaan dalam melakukan kerjanya.
Gigi dan lidah terdapat dalam rongga mulut, kantung empedu, serta kelenjar pencernaan akan dihubungkan kepada saluran pencernaan melalui sebuah saluran. Kelenjar pencernaan tambahan akan memproduksi sekret yang berkontribusi dalam pemecahan bahan makanan. Gigi, lidah, kantung empedu, beberapa kelenjar pencernaan seperti kelenjar ludah, hati, pankreas. Dan selanjutnya itu adalah bagian sistem pencernaan pada manusia. Di sini terdapat gambar di mana di sini ada nomor-nomornya yang udah di mana petunjuk bahwasanya itu adalah bagian-bagian dari sistem pencernaan. Baik, saya bacakan. Yang pertama yaitu adalah nomor 1 yaitu kelenjar ludah, yang kedua parotis, yang ketiga bawah rahang, yang keempat bawah lidah. Yang kelima adalah rongga mulut, yang keenam amandel, yang ketujuh lidah, yang ke-8 esofagus, yang ke-9 pankreas, yang ke-10 lambung, yang ke-11 saluran pankreas, yang 12 hati. Dan selanjutnya yang ke-13 yaitu kantung empedu, yang 14 duodenum, yang ke-15 saluran empedu, yang ke-16 kolon, yang ke-17 kolon transversum, yang 18 kolon ascendens, yang ke-19 kolon descendens, yang 20 ilium, yang 21 cecum, yang 22 umbai cacing, yang 23 poros usus atau rektum, yang 24 yaitu anus. Yang selanjutnya yaitu mulut. Bagian mulut, proses pencernaan dimulai dari sejak makanan masuk di dalam mulut. Di dalam mulut terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan, yaitu gigi, lidah, kelenjar ludah, atau air liur. Di dalam rongga mulut, makanan mengalami pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Beberapa organ di dalam mulut yaitu di mana yang pertama gigi, di mana gigi berfungsi untuk mengunyah makanan sehingga makanan menjadi halus. Memungkinkan keadaan ini memungkinkan enzim-enzim di mana pencernaan mencerna makanan lebih cepat dan efisien. Dapat dibedakan atas 4 macam, yaitu gigi seri, gigi taring, gigi geraham, gigi depan, geraham depan, gigi geraham belakang. Secara umum, gigi manusia terdiri dari 3 bagian. Itu mahkota gigi atau corona, yang leher gigi, kolum, dan akar gigi yaitu radix. Di sini udah ada petunjuk bahwasanya di mana petunjuk bahwasanya inilah gambar gigi. Gimana mahkotanya udah ada di sini, akarnya di mana, pulpanya di mana, cara pembuluh darah di mana. Ini udah ditunjukkan pada sebuah gambar. Yang kedua yaitu lidah, di mana suatu massa otot lurik yang diliputi oleh membran mukosa. Serabut-serabut otot satu sama lain saling bersilangan dalam 3 bidang berkelompok dalam berkas-berkas, biasanya dipisahkan oleh jaringan penyambung. Pada permukaan bawah lidah, membran mukosa halus, sedangkan permukaan dorsalnya irregular, diliputi oleh banyak tonjolan-tonjolan kecil yang dinamakan papilla. Papilla adalah merupakan tonjolan-tonjolan epitel mulut dan profia yang diduga bentuk dan fungsinya berbeda. Nah, di sini pada gambar di samping, bahwasanya ini ada petunjuk bahwasanya di ujung lidah ini ada bisa merasakan asam manis, yang di sebelah kanan merasakan asin, yang ke sebelah kiri merasakan asam. Yang di belakang itu adalah
merasakan pahit. Oke, yang selanjutnya satu yaitu kelenjar ludah, di mana kelenjar ludah menghasilkan ludah atau air liur sapila. Kelenjar ludah dalam beranggo rongga mulut ada 3 pasang, yaitu kelenjar porotis terletak pada di bawah telinga. Yang B, kelenjar submandibularis terletak pada di rahang bawah. Yang ketiga, kelenjar subdiabulis terletak pada di bawah lidah. Ini udah ada petunjuknya bahwasanya 3 bagian rongga mulut itu terletak pada gambar tersebut. Yang selanjutnya adalah paring. Merupakan peralihan ruang antara rongga mulut, sistem pernapasan dan pencernaan yang membentuk hubungan antara daerah hidung dan laring. Paling dibatasi oleh epitel berlapis gepeng jenis mukosa, kecuali pada daerah pada bagian pernapasan yang mengalami abrasi. Pada daerah-daerah yang terakhir ini epitel toraks bertingkat bersilia dan bersel goblet. Paring mempunyai tonsila yang merupakan sistem pertahanan. Mukosa paring juga mempunyai banyak kelenjar-kelenjar mukosa kecil dalam lapisan jaringan penyambung padat. Oke, selanjutnya kerongkongan. Kerongkongan merupakan di mana saluran penghubung antara rongga mulut dan dengan lambung. Kerongkongan ini berfungsi sebagai di mana jalannya bagian makanan itu yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Jadi pada kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan. Pada kerongkongan dapat berkontraksi secara bergelombang sehingga mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Gerakan kerongkongan ini disebut dengan gerakan peristalsis. Nah, gerakan ini terjadi karena di mana otot yang memanjang dan melingkari dinding kerongka mengkerut secara bergantian. Jadi gerak peristalsis merupakan adalah gerakan kembang kempis kerongkongan untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Di mana sini ada pada gambar di bawah ini bahwasanya udah ada petunjuk bahwasanya otot berkontraksi makanan dari mana, otot relaksasi, udah ada petunjuknya pada gambar di bawah. Yang D yaitu lambung, di mana kantung besar yang terletak pada di sebelah kiri rongga perut sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian atas, bagian tengah, bagian bawah. Kardiak berdekatan dengan hati dan berhubungan dengan kerongkongan. Pyrolus berhubungan langsung dengan usus 12 jari, di mana di bagian ujung kardiak itu kardiak tadi adalah bagian atas, dan pyrorus terdapat pada klep atau sikter yang mengatur masuk dan keluarnya makanan ke dan dari lambung. Di sini udah terdapat pada gambar di mana penjelasan yang saya bacakan tadi. Ini di mana dinding lambungnya di sini, pilorisnya di sini. Yang ketiga 3 lapisan otot polos di sini juga. Yang yaitu usus halus, di mana merupakan tempat penyerapan sari makanan, tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Usus halus terdiri dari usus 12 jari, usus kosong, usus penyerap. Pada usus 12 jari bermuara getah pankreas, saluran empedu pankreas menghasilkan getah pankreas yang mengandung enzim sebagai berikut. Itu alisme pankreas,
lipase pankreas, trisinogen. Ini udah ada penjelasannya, udah ada pada gambar di samping bahwasanya alur jalannya makanan terurai melalui usus. Yang F yaitu adalah usus besar, di mana makanan yang tidak dicerna di halus, misalnya selusa yang bersamaan dengan lendir, akan menuju ke usus besar menjadi feses. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli. Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan sisa makanan feses. Selain membusukkan makanan, bakteri E. coli juga menghasilkan vitamin K, di mana vitamin K ini sangat penting dalam proses pembekuan darah. Sisa makanan dalam usus besar ini masuk banyak mengandung air. Di mana sudah ada bagiannya, yaitu di mana bagian mendatar ini terdapat pada gambar, bagian naik di sini, usus buntu ada di bagian kecil di sini, rektum di sini, bagian menurun di sini. Yang selanjutnya yaitu anus, di mana lubang yang pembuangan fases dari tubuh sebelumnya dibuang melalui anus. Fases ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila fases sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Otot sphincter yang menyusun rektum ada dua, yaitu otot polos, otot lurik. Di sini udah ada pada gambar, yaitu di mana anus di sini, vena di sini, rektum di sini, otot sphincter di sini. Yang H yaitu kelenjar saliva, yaitu di mana kelenjar-kelenjar kecil tersebar pada di rongga mulut. Terdapat 3 pasang kelenjar besar, yaitu kelenjar parotis, sublandibularis, dan sublingualis. Yang selanjutnya itu adalah pankreas. Pankreas ini tersusun atas bagian eksokrin dan endokrin. Terdapat bagian endokrin terjadi atas pulau Langan, dan bagian eksokrin terdiri dari kelenjar asiner, maka disebut dengan bagian asin pankreas. Sel asiner pankreas merupakan adalah sel serosa, memiliki sifat memsintesis protein. Setelah disintesis dalam bagian basal sel, maka proenzim selanjutnya meninggalkan retikulum endoplasma kasar dan masuk aparatus Golgi. Yang terakhir yaitu hati atau hepar, di mana organ terbesar pada tubuh yaitu setelah kulit terletak pada rongga abdomen di bawah diafragma. Setelah besar, darahnya adalah 70% berasal dari vena porta. Melalui vena porta, semua zat yang diabsorpsi melalui usus mencapai hati kecuali asam lemak, dan ditransport melalui pembuluh limfa. Lobulus hati tersusun dari sel yang disebut hepatosit. Sel-sel epitel ini berkelompok saling berhubungan dalam tersusun radier atau menjadi membentuk suatu bangunan yang disebut lobulus hati. Pada hewan tertentu, misalnya babi, lobulus satu dengan lainnya dipisahkan oleh lapisan jaringan penyambung. Baik, segitulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya Dwi Rahmat Khaironi mengucapkan
Mohon meminta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.